Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Linux Mint 21.3 dengan nama kode Virginia. Ya, barangkali nanti di video ini kita juga akan membahas Linux Mint yang versi satunya, karena ada dua jenis Linux Mint, yaitu Linux Mint 21.3 yang menggunakan basis Ubuntu, dan ada Linux Mint Debian Edition versi 6 yang menggunakan Debian sebagai basisnya. Secara umum, secara tampilannya sama saja, hanya beda di sisi mesinnya. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara 21.3 dengan versi 6 secara umum ada di sisi internalnya. Adapun secara tampilan ya secara kurang lebih hampir sama seperti itu. Kalau kita lihat spesifikasinya di distrowatch.com, maka kita bisa mendapatkan informasi seperti ini untuk kedua jenis Linux Mint yang kita bahas sekaligus. Yang tampil di layar ini adalah Linux Mint 21.3 Virginia, dan ini dirilis di Januari 2024 kemarin. Sementara untuk yang LMDE Linux Mint Debian Edition 6 sudah dirilis di bulan September tahun yang lalu. Jadi secara freshness tentu saja yang Virginia ini lebih fresh karena lebih terakhir dirilis. Kemudian secara default desktopnya untuk yang versi Linux Mint yang umum ini ada 3 desktop environment, Cinnamon, Mate, dan XFCE. Sementara untuk yang LMDE hanya menyediakan Cinnamon saja. Lalu untuk package manager semuanya sama. Untuk prosesor arsitektur ada sedikit perbedaan di sini. Journal file system sama. Kemudian di bagian bawah, nah di sini ada beberapa perbedaan. Meskipun secara tahun rilis yang Virginia lebih update, lebih kekinian, akan tetapi secara paket software ini justru yang LMDE yang lebih baru secara angka. Oke, jadi seperti ini bisa kita lihat yang di sebelah kiri yang LMDE 6 ini secara angka lebih besar, berarti ini lebih baru versinya dibandingkan dengan yang versi Virginia. Oke, jadi termasuk untuk kernelnya, jika Anda membutuhkan kernel yang lebih baru, kernel 6.1 ini sudah ada di LMDE. Tapi kalau misalnya hardware Anda masih kategori hardware lawas seperti yang saya gunakan, maka Anda bisa menggunakan yang 5.15 kalau ingin menggunakan yang basisnya Ubuntu. Kalau yang basisnya Debian berarti bisa mencoba yang LMDE. Seperti itu. Secara umum perbedaannya ada di paket software. Kemudian secara tampilannya ada sedikit perbedaan. Oke, kita mulai dari awal terlebih dahulu. Sebelum saya menginstal yang Virginia ini, saya juga sempat mencoba yang LMDE versi 6, kemudian sempat melihat secara sekilas tampilannya seperti apa. Untuk bagian awalnya basically sama seperti ini. Kita akan disambut dengan welcome screen yang ya dari versi Linux Mint 21 sebelumnya sudah cukup familiar, sering kita lihat. Kemudian untuk sisi tampilannya secara umum untuk Virginia dan LMDE juga sama seperti ini tampilannya. Linux Mint khas dari dulu seperti ini. Kalau yang menggunakan Cinnamon, paling dari sisi perbedaan yang sempat saya tangkap itu dari sisi tampilan. Yang pertama dari sisi desktop background. Nah, untuk yang Virginia karena ini rilisnya lebih baru, tentu saja sudah ada paket wallpaper yang Virginia yang lebih bagus, yang lebih baru tentu saja. Kalau yang LMDE 6 karena dirilis bulan September tahun lalu, maka yang ini belum ada. Kemudian di sisi yang lain perbedaan yang ada di sisi theme-nya. Untuk yang versi Virginia ini sudah menggunakan tema-tema dengan icon yang baru. Ini biasa kalau start pertama agak slow seperti ini untuk theme-nya. Untuk style ya ini secara umum sama, ada min L, XY, Adwaita, high contrast, appearance juga ada mix, dark light. Colornya juga pengaturannya sama. Di sini mouse application, icon, desktop secara sekilas sama, tapi di bagian icon yang sempat saya notice, kalau di sini di Linux Mint 21.3 sudah ada icon set Yaru, ini yang ya identik dengan icon setnya Ubuntu. Kalau yang di LMDE ini seingat saya belum ada, jadi masih mentok di min Y Yaru. Kalau yang Yaru bla 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 seperti ini belum ada untuk yang versi LMDE 6. Ya maklum saja itu kan dirilis September yang lalu, jadi
bisa jadi ini akan muncul di rilis LMDE versi 7 yang itu belum ada hilalnya kapan akan dirilis. Oke, jadi secara sekilas perbedaannya seperti itu, selain angka-angka yang ada di spesifikasi di sini. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan kernel yang lebih baru, kemudian paket software yang lebih baru, kemudian basis Debian yang lebih stable, tentu saja Anda bisa mencoba yang LMDE. Tapi kalau misalnya Anda membutuhkan wallpaper atau themes yang ya paling up to date, itu belum tersedia. Jadi pros and cons-nya seperti itu. Tinggal Anda sesuaikan saja dengan selera Anda. Dan di sini yang saya coba adalah yang versi Virginia karena memang yang lebih baru saja. Saya mengincar yang lebih baru secara tanggalnya. Tapi kalau secara kebutuhan ya basically sama saja. Perbedaan angka di depan dan di belakang ini tidak terlalu signifikan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Misalnya Vim 9 sama 8.2 ya untuk kita yang sekedar ngetik ya sama saja, toh itu juga bisa kita update secara manual. Oke, itu secara perbedaan sekilas seperti itu. Dan untuk sisi user experience secara umum, kalau kita pertama kali menginstal Linux Mint, ya ini kondisinya sudah terinstall di laptop saya, sedang menjadi daily driver saya. Linux Mint versi 21 titik sekian itu sudah tidak lagi bernuansa hijau. Bahkan ini yang tampil adalah wallpaper dan icon set defaultnya. Saya belum melakukan konfigurasi apapun di sini. Jadi icon yang tampil ini ya tampilan default Linux Mint. Jadi ornamen hijau-hijaunya itu sudah tidak kelihatan lagi di saat pertama kali kita menjalankan Linux Mint untuk pertama kalinya. Dan tentu saja nanti bisa kita custom sendiri sesuai dengan selera kita. Untuk aplikasi ini tidak usah terlalu panjang lebar barangkali. Untuk aplikasi ini 90 sekian persen sama dengan yang ada di Linux Mint versi 21 titik sekian sebelumnya. Paling hanya ada peningkatan di update softwarenya saja secara angka, tapi kalau secara nama aplikasinya saya kira tidak ada yang benar-benar baru di sini. Paling hanya versi Cinamonnya saja yang lebih baru, tapi secara visual sekilas tidak terlalu kelihatan sekilas. Tapi kalau misalnya kita cek di panel setting, nah di sini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan Linux Mint yang versi-versi sebelumnya. Jadi kita bisa mengatur font size dan color icon size. Ukuran ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Itu secara Cinamonnya seperti itu. Kemudian dari sisi aplikasi tadi sekilas seperti itu. Aksesoris ini sama, masih sama, ada warpin dan sebagainya. Grafik juga sama. Internet kita bisa membuat shortcut dengan web app sama seperti dulu. Kemudian untuk Office, LibreOffice, sound video, Rhythm Box sudah ada, Celluloid, Hypnotix untuk nonton TV online sudah ada. Secara default kita sudah bisa langsung ngeplay MP3, MP4, MKV. Tapi kalau misalnya butuh codec lebih, tinggal klik saja ini. Untuk administration sama persis, kita bisa menambahkan aplikasi baru dengan Synaptic dan software manager. Untuk preferences, pengaturan wallpaper, kemudian tema dan sebagainya juga ada di sini. Sudah sangat lengkap. Place lesson file seperti itu sudah cukup. Kemudian untuk informasi secara sistemnya di sini, kalau posisinya Firefox-nya sedang jalan seperti ini, 2 tab terbuka, kemudian sedang menjalankan rekaman, focus screen-nya sudah terinstall sebelumnya. Memori yang dikonsumsi sekitar 2 GB dari berapa ini? 12 GB yang saya punya. Ya seperti itulah. Jadinya tetap akan direkomendasikan Anda menggunakan alokasi RAM sekitar 4 GB, kemudian menggunakan SSD tentu lebih direkomendasikan. Untuk prosesor di sini memang i5, tapi ini i5 Gen 7, jadi sudah sangat lama, 2017 ya. Kalau dibandingkan dengan Core i3 generasi sekarang, tentu saja akan lebih cepat Core i3 generasi sekarang. Jadi seharusnya Anda tidak masalah mau menggunakan spesifikasi komputer yang manapun kalau acuannya seperti ini sudah tercukupi. Oke, kemudian secara umum Linux Mint ini memang tidak terlalu banyak bedanya dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, lebih ke improvement saja, versi yang baru. Tapi tentu saja ini bisa menjadi sebuah hal yang positif
karena ya seperti yang pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, Linux Mint ini adalah tempat kembali kalau saya sudah capek dengan distro Linux yang aneh-aneh. Ya misalnya sudah mencoba OpenSUSE, Debian, Deepin yang tak kunjung keluar versi final release-nya, kemudian mencoba distro Linux yang lain kemudian ada error, ya pada akhirnya kembali lagi ke sini. Jadi seperti itu statusnya Linux Mint, tidak terlalu banyak perubahan, breakthrough-nya tidak terlalu banyak, tapi ini sudah sangat cukup untuk keperluan kita sehari-hari. Oke, jadi mungkin itu saja review singkat saya tentang Linux Mint 21.3 Virginia. Ini distro yang sangat bagus untuk Anda coba, ringan, stabil, dan ya selalu ada improvement ke depannya, komunitasnya solid. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.